Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan membahas terkait implementasi konfigurasi routing statik pada perangkat jaringan yang menggunakan sistem operasi berbasis Linux Debian ya. Jadi di sini kita punya 3 buah router ya, yang dimana masing-masing router memiliki klien dan semua router ini terhubung secara tidak langsung ya ke Linux router 2 dan Linux router 2 terhubung ke internet ya. Jadi kita akan melakukan implementasi konfigurasi agar klien-klien ini dapat mengakses internet dan dapat saling berkomunikasi antara satu sama lain ya. Di sini kita sudah mendefinisikan IP address-nya. Untuk itu kita langsung saja mulai proses konfigurasinya. Di sini saya akan memvisualisasikan menggunakan sistem operasi berbasis Debian ya, dan kita menggunakan virtualisasi. Sudah ada Linux RO1 sampai RO3, ada klien 1 sampai klien 3. Sebelum melakukan proses konfigurasi, kita akan membuat beberapa LAN segmen ya. Ada LAN segmen pertama LNX RO1 dan RO2, LNX RO2 dan RO3, LNX RO1 dan CLT1, dan LNX RO2, CLT2, dan RO3 dan CLT3 ya. Jadi kita akan buat sebuah LAN segmen. Caranya klik kanan, masuk ke network adapter, kita masuk ke LAN segmen. Oke, LAN segmen yang pertama sini kita akan buat. Oke, LAN segmen pertama itu LNX RO1 dan LNX RO2. Terus kita add kembali LNX RO1, LNX CLT1. Selanjutnya LNX RO2 dan LNX RO3. Selanjutnya LNX RO2 dan LNX CLT2, dan yang terakhir LNX RO3 dan LNX CLT3 ya. Oke, seluruh interface sudah saling terhubung. Selanjutnya kita oke ya. Nah, untuk router 1, di sini router 1 itu memiliki 2 buah interface ya. Jadi kita tambahkan yang satunya lagi sehingga total ada 2 interface ya. Interface yang pertama itu terhubung ke LNX RO1 dan RO2, terhubung ke LAN segmen LNX RO1 dan RO2, dan interface yang kedua terhubung ke RO1 dan CLT1 ya. Oke. Kita sudah saling terhubung di sini. Oke, dan kita akan coba langsung melakukan proses konfigurasi IP address ya. Oke, setelah kita berhasil melakukan konfigurasi pada Virtual Network Editor, kita akan langsung saja melakukan proses konfigurasi untuk IP address ya. Jadi kita nano etc network/interface untuk auto NS33 inet static. Kita setting IP address-nya 10.1/30, auto NS37, eFace NS37 inet static. Address-nya kita setting 11.1/28. Kita bisa cocokkan dengan soal ya. Oke, jika sudah kita restart. Oke, setelah kita restart, kita coba cek IP address kita dan sudah berhasil kita setting. Selanjutnya kita akan setting untuk klien kita. Kita setting dulu interface-nya. Oke, interface-nya kita rubah ke line segmen RO1 dan CLT1. Kita masuk ke menu konfigurasi ya. Kita konfigurasi secara GUI. Kita sunting. Kita setting tatanan IP versi 4, kita atur sendiri.
Oke, 11.1/28, gateway-nya 11.1, IP address-nya di sini 11.2 ya. Oke, kita simpan. Oke, dan kita koneksikan kembali. Oke, sudah connect. Kita buka. Oke, kita coba ping ke IP 11.1. Oke, kita berhasil melakukan ping ke IP 11.1 ya. Setelah itu kita akan setting untuk RO2 ya. Untuk RO2, untuk interface kita akan tambah 3 interface. Karena sudah ada 1, kita tambah 2 lagi. Oke, untuk interface yang utama kita arahkan ke internet, jadi kita biarkan dia bridge-nya ke internet. Oke, kayaknya di sini harus kita tambah lagi menjadi 4 ya. Oke, jadi total ada, sebentar. Oke, yang network adapt kita coba remove dulu semua agar semuanya berurutan. Kita add network adapter, kita add. Oke. Oke, untuk yang adapter yang pertama itu ke internet. Adapter yang kedua itu mengarah ke RO1 dan RO2. Adapter yang ketiga mengarah ke RO2 dan RO3. Oke, RO2 dan RO3, dan adapter yang terakhir itu mengarah ke RO2 dan ke client 2 ya. Oke, setelah kita berhasil setting, kita oke. Oke, kita masuk ke root, kita cek interface-nya. Oke, kita pastikan kembali. Di sini untuk ENS33 itu konfigurasinya auto ENS33, Ivace ENS33 init DHCP. Selanjutnya kita simpan dulu 373839 network/interface. Oke, auto NS3 Ivace NS37 init static, auto NS38 Ivace NS38 init static, dan yang terakhir 39 init static. Oke, 373839. Selanjutnya kita setting IP address. Untuk NS37 dia yang mengarah. Oke, yang 37 itu dia mengarah ke, berarti dia menggunakan IP address 10.2 ya. Address 10.2/30. Untuk ENS38 dia mengarah ke 38, dia mengarah ke RO2 dan RO3, berarti menggunakan IP address 20.1, address 20.1/30, dan yang terakhir itu mengarahnya ke klien ya. Oke, dia mengarah ke klien, ke RO2 ke klien, dan IP address-nya 12.1/28. Kita simpan, kita restart. Oke, kita cek dulu interface-nya. Oke, NS33 sudah dapat IP address ke internet. Untuk NS37 itu connect ke server RO1.
Kalau untuk NS38 connect ke RO3 dan NS39 connect ke kliennya. Kita pastikan kliennya sudah dikonfigurasi. Kita konfigurasi, klik kanan ya. Proses konfigurasinya sama. Oke, kita setting atur sendiri. 12.2/28 12.1. Oke, segmennya 12. Kita simpan. Oke, kita koneksikan kembali. Oke, 12.1 pingnya. Oke, jangan lupa klien juga kita setting untuk mengarah ke LAN segmen LNX client 2 ke router 2. Oke, pastikan pingnya reply ya. Oke, pingnya sudah reply, dan kita coba tes ping ke 10.1. Oke, kita sudah berhasil ping ke 100.2 di sini. Kita sudah berhasil ping ke 100.1. Itu masalahnya kita hanya tertukar interface antara Ether 2, adapter 2 dan adapter 3 ya. Harusnya di sini RO2 ke RO3 dan di sini RO1 ke RO2. Oke, selanjutnya kita akan coba setting untuk RO2-nya, RO3-nya ya. Kita tambah interface. Oke, untuk yang pertama kita arahkan ke RO2 ke RO3, dan di sini NAT-nya kita setting RO3 ke klien. Oke, kita login, network/interface, auto NS33, IVC NS33, inet static, addressnya 20.2/30, auto NS37, IVC NS37, inet static, addressnya kita lihat pada topologi 192.168.13.1/28. Oke, di sini menggunakan IP 21, di sini 22. Kita restart. Kita coba cek dan kita coba tes ping ke 20.1. Oke, berhasil ya. Kita berhasil ping ke 20.1. Sekarang kita setting untuk kliennya. Oke, kita setting secara GUI, edit connection. (13.2/28 13.1). Kita simpan. Oke, dan kita coba. Oke, kita coba ke 13.1. Oke, kita coba setting lagi ya. Kita arahkan. Oke. Oke, berhasil ping.
Sini berhasil ping. Oke, langkah selanjutnya kita akan melakukan proses konfigurasi routing ya. Jadi dari router 2, jadi yang routing yang pertama kita akan routingnya ke internet ya. Jadi routingnya ke internet. Kita coba setting untuk router 2 tidak perlu kita setting routingnya karena secara otomatis sudah melakukan gateway ke 77.1 ya. Oke, untuk jadi kita perlu melakukan konfigurasi di router 1. Jadi kita setting IP route, perintahnya IP route spasi add, karena gateway-nya kemana saja kita setting default via 192.168.10.2 ya, karena gateway-nya 2. Oke, kita coba cek lagi. Oke, sudah ada gateway ke internet. Dan di sini kita setting gateway juga, IP route spasi add spasi default spasi. Oke, konfigurasinya sama. Gateway ke internetnya itu melalui interface ENS33, artinya IP address-nya 192.168.20.1. Oke, selanjutnya kita pastikan kliennya itu bisa ngeping ya, bisa ngeping ke 70.1. Oke. Oh ya, fitur konfigurasi untuk memforward paket di router 2-nya kita belum setting. Jadi kita coba setting dulu. .conf. Kita hilangkan tanda pagar di sini. Selanjutnya kita restart ya. Dan pastikan di sini bisa ngeping ke public. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, pingnya ke 77.1. Oke, kita coba tambahkan konfigurasi NAT, IP tables, min T NAT, min A post routing, min ONS33, min J masquerade. Oke, kita coba cek kembali. Oke, pingnya sudah jalan. Harusnya kita juga bisa ping ke 88. Oke, sudah bisa ping ke internet ya, ke IP public, IP 77.1. Kita juga bisa ping ke IP public Google. Artinya kita sudah terhubung ya. Namun problemnya adalah kita belum bisa menghubungkan antara klien yang berbeda ya. Jadi kita maunya kita bisa terhubung ke internet. Kita bisa terhubung ke internet dan klien-klien kita dapat mengakses, dapat saling ping antara satu sama lain. Jadi kita akan coba lakukan routing ya. Caranya IP route spasi add, oke, spasi network tujuan ya. Network tujuannya yang mana? Oke, misalnya network tujuan kita adalah 192.168.20.0. Kalau di router 1 berarti kita mau terhubung ke network yang ini, ke 20.0/30. Selanjutnya kita berikan parameter via IP address 10.2. Selanjutnya def-nya ENS33.
Oke, kita enter. Kita juga buat routing untuk terhubung ke network 12.0/28 dan ke 13.0/28 ya. Oke, konfigurasi routing di router A sudah selesai. Selanjutnya kita tinggal menambahkan konfigurasi routing di router 2 ya. Oke, kita coba clear dulu. Kita coba IP route. Selanjutnya kita setting IP route ADD. Kita masukkan networknya. Misalnya networknya adalah 11.0/28. Kita coba lihat lagi topologi. Oke. Connect-nya itu via IP address 10.1. Oke. Dev-nya ENS 37. Oke. Sudah selesai. Kita setting lagi IP route spasi ADD 13.0/28 via 20.2. Dev-nya ENS 38 ya. Oke. Dan kalau kita coba cek routing kita itu sudah berhasil ya. Kita coba langsung melakukan ping dulu antara router yang berbeda, misalnya dari router client 1 kita coba ping ke router client 2. Sebelumnya kita aktifkan dulu fitur IP forward ya. IP forward di masing-masing router sehingga bisa melakukan forwarding paket. Oke, setelah kita konfigurasi, kita restart /etc/sysctl.conf. Oke. Kita login, kita pastikan routingnya oke, kayaknya routingnya terhapus ya. Jadi kita harus buat dulu IP route. Selanjutnya ADD default via 10.2. Selanjutnya kita buat IP route ADD spasi network tujuannya itu 20.0/30. Selanjutnya via-nya 10.2 dev ENS 33. Kita tinggal ubah di sini ke 12.0/28 dan ke 13.0. Oke. Di router A sudah selesai ya, sudah berhasil. Selanjutnya kita konfigurasi juga di router 2. Oke, di router 2 tidak perlu karena kita tidak melakukan proses restart. IP route. Oke, IP route ADD defaultnya itu via 20.1 itu ke internet. Selanjutnya kita buat rule yang menuju ke interface 11. Oke, 10 dulu .0/30 IP route ADD via 20.1 dev ENS33. Terus kita buat ke 12/28. Oke, dan ke 11. Oke, kita coba cek ya. Kita coba cek tabel routingnya. Oke, ada 10, 11, 12/28. Oke, ke 21. Sama halnya dengan di router 2. Kita coba cek IP route. Oke, 10, 11.
Oke, 12, 13 sama 20 ya. Oke, selanjutnya kita coba tes ping dari klien ke klien. Misalnya dari klien 1 kita ping ke klien 2. IP address klien 2 adalah 12.2. Kita coba ping 12.2. Oke, ping ke 12.2 berhasil. Selanjutnya kita ping ke klien 3. IP address-nya 13.2. Oke, berhasil ping. Dan kita coba tes ping ke public. Oke, ping ke public juga berhasil ya. Berhasil ping ke network public. Kita tes ping ke network public, harusnya berhasil. Oke. Nah, untuk mengakses internet di sisi klien-klien ini, kita cukup melakukan proses konfigurasi DNS ya. DNS. Kita konfigurasi di sini edit connection sehingga kita bisa membuat klien kita ini dapat mengakses internet. Kita tinggal pakai server DNS Google, kita simpan. Oke. Kita tes pingnya pakai domain pinggoogle.com. Oke. Harusnya kita sudah bisa browsing menggunakan browser kita ya. Oke, kita buka sedikit browser kita. Di sini kita cukup tambahkan IP DNS ke Google. Oke, simpan. Oke, kita bisa mengakses internet. Oke, kita bisa mengakses Google di semua klien. Oke, kita bisa mengakses internet dan tujuan dari konfigurasi kita sudah selesai, di mana router 1, router 2, router 3 sudah saling terhubung satu sama lain. Begitu juga dengan kliennya bisa terhubung ke internet dan bisa terhubung antara satu sama lain. Oke, sekian video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.